Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM resmi diperpanjang hingga tanggal 16 Agustus mendatang. Hal ini dikarenakan adanya dampak positif dari pelaksanaan PPKM periode sebelumnya yang dianggap mampu menurunkan angka kasus COVID-19 hingga 59,6%. Dan bor rumah sakit di Jawa Bali pun telah turun dengan sangat signifikan. Tren positif ini tentu saja harus dijaga dengan baik agar tidak terjadi lonjakan kasus atau gelombang ketiga di tanah air. Salah satunya dengan meningkatkan disiplin masyarakat untuk patuh protokol kesehatan dan juga menggenjot vaksinasi. Untuk itu pemerintah mulai menimbang memberlakukan sertifikat vaksin sebagai prasyarat untuk sejumlah kegiatan masyarakat seperti perdagangan, kantor, pariwisata, transportasi, keagamaan, dan pendidikan. Hal ini tentu saja memunculkan pro dan kontra di antara masyarakat maupun para ahli kesehatan. Bagi sebagian pihak, dengan kewajiban sertifikat vaksin, maka masyarakat akan berupaya mengikuti vaksinasi yang dicanangkan pemerintah. Alhasil, harapan kekebalan komunal atau herd immunity pun akan tercapai dengan cepat. Sejumlah tempat sudah menerapkan hal ini seperti sejumlah pusat perbelanjaan di ibu kota yang sudah mewajibkan pengunjungnya menunjukkan sertifikat vaksin. Termasuk penumpang pesawat yang tidak perlu lagi melakukan tes PCR jika sudah melakukan vaksin sebanyak 2 kali. Namun pertanyaan pun mencuat, bagaimana pemerintah mampu mengawasi pelaksanaan penerapan sertifikat vaksin ini? Apakah stok vaksin dan distribusi vaksin sudah merata? Lalu bagaimana dengan masyarakat yang belum memperoleh vaksin namun masih bersikukuh untuk melakukan kegiatannya sehari-hari? Mungkin logikanya seperti ini pemirsa, pemerintah membuat syarat vaksin sebagai kebijakan karena supaya tidak ada keraguan lagi dari masyarakat untuk segera dapat vaksin atau segera mendapatkan vaksinasi. Tapi pertanyaannya, orang yang nggak mau vaksin dengan orang yang sebenarnya ingin banget vaksin tapi nggak bisa karena mungkin di wilayah mereka belum dapat giliran kali. Nah itu bagaimana pemirsa? Apakah kebijakan ini terasa adil untuk masyarakat? Itu akan saya bahas di malam hari ini. Sudah hadir di studio TV One Mas Hermawan Saputra. Selamat malam sebagai pakar kesehatan masyarakat kita di sini. Selamat malam Mbak Caca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita juga telah tersambung ya dengan sosiolog kita, Pak Imam Prasojo. Saya mau ngecek dulu nih audio saya dengan Pak Imam Prasojo. Pak Imam, selamat malam. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Ya. Saya juga sudah terlihat di sini Pak Imam Prasojo. Sekaligus saya juga akan menyapa Prof. Chandra Yoga, mantan Direktur WHO Asia Tenggara. Prof. Chandra Yoga, selamat malam. Selamat malam Mbak Cita. Iya, mungkin sebelum saya ke Prof. Chandra dan juga Mas Hermawan, saya mungkin ke Pak Imam dulu. Pak Imam, kalau Pak Imam membaca nih suasana kebatinan masyarakat di tengah vaksin menjadi syarat untuk mengakses jumlah tempat, kira-kira yang terbayang ini masyarakat apa? Seneng, setuju, atau banyak yang kecewa ini? Kalau sekiranya persyaratan itu dilengkapi dengan kemudahan untuk vaksinasi, bisa jadi itu adalah cara yang paling efektif agar tumbuh zona-zona tangguh. Sebetulnya bukan hanya vaksin, jadi kalau misalnya Anda masuk ke mall atau ke pasar, dan publik ataupun warga yang datang ke situ ingin pasti bahwa di pasar itu betul-betul merupakan wilayah aman, wilayah tangguh. Ya, tidak hanya sekedar vaksin, tetapi pedagangnya itu menerapkan sebelum berdagang disinfektan itu dilakukan, cuci tangan, mewajibkan ada fasilitas publik untuk cuci tangan, semua pedagang dan pendatangnya ya yang akan berbelanja menggunakan masker. Jadi tidak hanya vaksin, tapi seluruh protokol kesehatan diterapkan di pasar itu, di mall itu, di tempat sekolah itu, pokoknya di mana ada kerumunan, di situ diterapkan zona-zona tangguh. Nah, kalau nanti yang belum bisa memenuhi itu, maka itu berartinya belum tangguh. Saya sebagai orang yang misalnya ingin belanja, saya akan memilih di zona-zona tangguh tadi, karena
wilayah itu lebih menjamin agar saya tidak tertular atau saya tidak menulari orang lain. Nah, oleh karena itu yang harus ditumbuhkan itu tidak hanya masalah vaksinasi sebagai persyaratan, tetapi protokol-protokol kesehatan yang diterapkan di dalam wilayah-wilayah tertentu yang sudah sanggup ya untuk memenuhi prasyarat-prasyarat sehingga wilayahnya, kantornya, masjidnya, gerejanya itu sebagai wilayah tangguh terhadap potensi-potensi penularan. Oke, sekarang saya ke Prof. Chandra Yoga. Prof, saya sudah melihat di sini Pak Diki Budiman. Pak Diki Budiman, selamat malam. Selamat malam, Iya, Prof. Oke. Saya mau ke Prof. Chandra Yoga dulu. Oke, saya menangkap ini logika dari pemerintah untuk menciptakan suatu tempat itu menjadi tangguh atau minim penularan dengan adanya orang yang masuk ke sana sudah divaksin. Tapi Prof, apakah ini hanya terjadi di Indonesia? Bagaimana dengan negara-negara lain? Apakah vaksin ini menjadi syarat untuk mengakses tempat publik? Ini bagaimana, Prof? Ya, saya ada beberapa hal. Nomor satu, kita tahu sebenarnya bahwa untuk penanggulangan COVID ini ada 3 yang utama. Nomor 1, pembatasan sosial, nomor 2, tes dan treat, dan nomor 3, vaksin. Jadi vaksin memang merupakan bagian penting. Ini di luar cerita boleh masuk mall apa nggak boleh masuk mall. Itu yang pertama. Yang kedua, sekarang kita bicara realitas saja. Jumlah orang Indonesia yang divaksin kan 12,sekian% hari ini yang divaksin 2 kali. Yang sekali baru 25%. Jadi kalau syarat ini ditetapkan, itu kan artinya cuma 12% orang yang bisa masuk. Jadi saya pikir cara ini mungkin dilakukan sebagai memang itu vaksin itu barang yang penting. Tapi kedua juga ini merupakan cara bertahap itu untuk mulai melakukan pelonggaran dengan melakukan hal ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya sepenuhnya sependapat dengan apa yang dikatakan Mas Imam tadi. Vaksin tidak mungkin jalan sendiri. Semua protokol kesehatan harus jalan. Jangan karena orang sudah divaksin 2 kali bisa masuk, lainnya di dalam jadi tidak terjaga protokolnya. Protokolnya harus dijaga secara maksimal. Yang keempat, sebenarnya ada manfaat lain kalau mau dipakai tanda kutip. Ini bisa menjadi semacam insentif untuk orang mau lebih banyak divaksin. Nah, ini berhubungan dengan pertanyaan Mbak Caca, bagaimana negara lain? Negara lain yang sudah mencakup vaksinasi cukup banyak, 50%, 60%, 70%, sekarang mereka sedang mengharapkan orang makin banyak divaksin. Salah satunya diantaranya dengan membuat katakanlah semacam aturan seperti ini, sehingga orang pikir, oh kalau gitu kalau saya divaksin, saya mendapat kemudahan, saya bisa masuk tempat ini dan sebagainya. Kalau buat Indonesia, kita perjalanan masih panjang, kita baru 12,5%. Tapi itu kira-kira 5 logika yang katakanlah bisa menerangkan kenapa aturan itu mulai mau diuji coba sekarang. Oke, sekarang saya ke Pak Diki Budiman. Pak, ini kan menjadi pertanyaan besar kita ya. Anggaplah bahwa dengan adanya kebijakan syarat vaksin, kalau satu mall itu berarti orangnya adalah sudah divaksin minimal 1 atau juga 2, berarti aman lah itu satu mall. Sebenarnya dalam segi epidemiolog apakah seperti itu? Ketika satu wilayah sudah ada orang yang tervaksinasi kemudian jadi aman di sana, padahal prokesnya masih bolong-bolong atau semakin longgar, ini bagaimana Pak? Sayangnya tidak ya. Jadi gini, kan adanya wacana seperti penerapan sertifikat vaksin itu kan dasarnya logikanya adalah bahwa vaksin akan mencegah penularan itu. Jadi supaya artinya ada potensi penurunan potensi penularan. Tapi itu kalau bicara vaksin saat ini itu bicara varian-varian sebelum Delta. Nah, bicara dengan Delta, data tanggal 11, 12 Agustus ini di jurnal, ini 2 jurnal ini keluar datanya nih yang ditanyakan Mbak Caca ini, bahwa untuk Delta kasus breakthrough infection, jadi orang yang sudah divaksinasi penuh, ini bahkan bicaranya messenger RNA loh, itu masih sama jumlah virus yang di hidungnya, kalau dia terinfeksi, dan dia bisa terinfeksi kan, dengan orang yang nggak divaksin, itu sama jumlah virusnya. Ini yang ada di studi di Inggris, di Amerika, di Singapura. Dan itu yang mengapa tadi yang disampaikan Prof. Iman dan Prof. Chandra bahwa 5M menjadi sangat penting. Jadi artinya kan jaminan itu menjadi tanda tanya juga ya, karena masih bisa menularkan. Bahkan ya dari data yang saat ini saja ada yang terakhir nih tanggal 12 Agustus kemarin, Delta varian ini bahkan terbukti 3 kali lebih banyak kasus breakthrough infection-nya dibanding varian sebelumnya, sehingga artinya wacana ini selain bahwa jumlah cakupan yang divaksin juga masih kecil, juga bahwa yang sudah divaksin itu pun tidak memiliki jaminan dia tidak menularkan. Kan intinya
orang itu kalau misalnya katakan mau diberikan privilege untuk masuk ke mana-mana itu kan dengan asumsi dia nggak berpotensi membawa virus ini ke sana sini. Nah, tapi faktanya ya sekali lagi nggak bisa berdiri sendiri masalah vaksin ini. Dan kembali pada bahwa sebetulnya yang harus dikejar adalah pengendalian secara keseluruhan dia dalam artian ya 3T isolasi karantina itu. Bahkan pada negara yang terkendali, ya katakanlah di sini lah misalnya di tempat saya, ya nggak ada, misalnya ke mall harus sertifikat, ya ke ini harus saya bekerja misalnya harus ada sertifikat vaksin, nggak ada. Karena memang sudah dibuat dengan 3T yang kuat itu, bahkan tanpa vaksinasi ya, sebelum vaksinasi, itu orang yang bepergian itu memiliki potensi kecil membawa virus gitu. Jadi artinya esensinya itu root cause-nya, akar permasalahannya itu bukan di pembatasan-pembatasan yang akan banyak sekali, mau nanti ada stiker, ada ganjil genap, ini juga kan maksudnya masuk dalam kategori pembatasan itu, tapi root cause-nya itu ya di 3T sebetulnya. Jadi kalau itu akar permasalahan yang dikendalikan, ya yang lainnya jadi lebih longgar, lebih aman. Oke, baik. Ditahan dulu Pak Diki, nanti sesaat lagi saya akan juga bertanya kepada Wagub Jabar dan juga Mas Hermawan di sini. Sebenarnya kita kan juga sama-sama tahu, ini cari vaksin susah. Nggak segampang kalau kita mau rapid test, antigen atau PCR di semua rumah sakit bisa. Di tengah susahnya mendapatkan vaksinasi untuk wilayah daerah-daerah di luar DKI Jakarta, ada syarat vaksinasi. Ini bagaimana? Sesaat lagi.